Setelah 3 hari melaksanakan kegiatan International Conference Family Planning and Reproduction Health untuk yang kedua kalinya di Yogyakarta. Dengan berbagai konferensi yang mendatangkan narasumber baik dari dalam maupun luar negeri, dengan mengusung tema Accelerating the Promise of 3.0 in Indonesia atau percepatan 3.0 di Indonesia di tahun 2030. Ketua penyelenggara Dini Haryati menyampaikan bahwa dengan dilaksanakannya konferensi yang dilaksanakan secara hibrid ini dapat menjadi ruang untuk berbagi dan berkolaborasi para mitra pejuang KB dan kesehatan reproduksi. Diharapkannya bahwa hal ini juga sebagai jalan untuk menjembatani antara praktisi dan akademis untuk dapat mencapai pelaksanaan 3.0 di Indonesia. Fungsi konferensi ini adalah untuk menjembatani hal itu semua, mempertemukan antara pemerintah dengan sektor publik dengan sektor private, mempertemukan praktisi dengan para peneliti, dan juga termasuk di sini adalah mahasiswa ya, mau itu mahasiswa S1 ataupun S2 ataupun S3 yang berkecimpung di bidang ini, dan juga mempertemukan para ya seperti anak-anak muda yang nanti akan menjadi end user dari apa yang kita rencanakan atau apa yang kita berikan, ilmu yang kita gali. Perwakilan orang muda, Rima, menyampaikan bahwa dengan dilaksanakannya kegiatan ini, ia berharap agar keterlibatan orang muda dalam pengambilan keputusan terkait dengan regulasi tentang anak muda atau remaja dapat lebih aktif di pemerintahan. Sebab sebutnya, selama ini keterlibatan orang muda dalam pembentukan regulasi bagi dirinya teramat rendah dan terkesan hanya untuk absensi. Saya mau menekankan bahwa anak muda pada akhirnya merupakan end user sama seperti yang disebutkan oleh Kak Amira tadi ya gitu. Jadi apapun kebijakan, program perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat dan segala sektor bidang kehidupan berbangsa dan bernegara pada akhirnya bakalan berpengaruh kepada anak muda gitu. Jadi harus dilihat dulu kebutuhan atau kebijakan ini bakalan menjawab kebutuhan anak mudanya atau enggak gitu. Apakah bakalan misalnya di kemudian hari kebijakan yang ini ternyata malah merepresi hak-hak anak muda atau menekan mereka untuk melakukan meraih hak-hak mereka gitu. Jadi yang saya mau inginkan juga bahwa kedepannya seharusnya keterlibatan anak muda itu dilakukan secara akuntabel dan konkret gitu. Jadi Sedangkan Profesor Siswanto Agus Wilopo selaku penyelenggara sekaligus Faculty of Medicine, Public Health and Nursing Universitas Gadjah Mada ditemui usai pelaksanaan kegiatan ICIAPRH di salah satu hotel di Yogyakarta menyampaikan bahwa kedepannya pelaksanaan ICIAPRH ketiga akan dilaksanakan sesuai dengan keadaan serta kebutuhan di masa depan, terlebih dengan tantangan adanya pandemi COVID-19. Ingin menyampaikan bahwa tadi memang belum kita sampaikan yang ketiga itu kapan dan di mana, karena kita juga belum ketemu seluruhnya, dan juga jujur saja kita juga masih harus menunggu progresnya nanti COVID ini seperti apa. Ya karena kan banyak kejadian di luar, misalnya di Jepang, di Hong Kong. Ini kan tiba-tiba naik semuanya, jadi memastikan tanggal itu agak sulit dari sekarang. Tapi umumnya kita ternyata dari ini menentukannya hanya dalam waktu 6 bulan, tapi juga bisa terlaksana dengan baik. Tentu ini. Ditambahkannya, ia juga berharap agar dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat menjadi bagian dari mempersiapkan tidak hanya 1.000 hari pertama anak, tetapi juga 8.000 hari anak, sebab perlu mempersiapkan anak untuk menyongsong masa depan. Lala Anjani, Lombok TV, Yogyakarta.